saat muncul, kan mungkin secara manusiawi kan muncul Mas ya, Iya, pasti muncul ada. rasa kapan dikabulkan kapan. Nah itu terus kita berdoa seperti itu, muncul begini, ya Allah, inilah keinginan hamba, aku pasrahkan keinginan hamba ini ke haribaanmu ya Allah. Tutorialnya. Nah, tutorialnya saya beli judul tutorialnya ini ya, tasawuf dahulu, law of attraction kemudian. Gitu, misalnya ini. Terus Mas Jawair bisa membayangkan ketenangan batinnya. Yang diinginkan itu. Nah, ya, lalu Mas Jawair hadirkan rasa itu, hadirkan rasa ketenangannya itu. Nah, kan nanti tenang. Nah, yang law of attraction-nya nanti ini, Mas. Yang sering terjebak itu loh, Mas. Yang saya ulang lagi ya, karena ini banyak terjebaknya itu di situ. Harusnya dalam law of attraction kan kita itu menghadirkan emosi atau rasa positif. Oh. Tapi tanpa kita sadari malah justru yang muncul rasa Negatif negatif. semua malah. Nah, kalau Mas Jawair lalu menghadirkan rasa ketentraman itu, ini ketentraman ini akan attraction, akan menarik ketentraman batin dari tempat lain. Jadi nafas itu layak disyukuri. Padahal kita bernafas itu Setiap saat. setiap saat. Berarti setiap saat itu layak kita syukuri. Betul nggak? Pasti itu Yang betul. dibaca oleh hukum law of attraction itu emosinya, rasa. Makanya kemarin kan sudah saya sampaikan, langit mendengarkan rasa, bukan mendengarkan kata-kata. Ya, sekarang silakan dipraktekkan ya. Jadi misalnya ada teman-teman sufi yang kepengen sesuatu nih, tanyakan, khairud doa alhamdulillah. Oh ya, doa terbaik. Doa terbaik itu alhamdulillah. Maka sebenarnya bagaimana menghadirkan rasa syukur. Nah sekarang tutorialnya nih. Semakin banyak yang kita syukuri, law of attraction semakin berfungsi. Semakin sedikit yang kita syukuri, law of attraction semakin tidak berfungsi. Nah, ini. Ya kalau kudu sesuk lah berarti kan ada rasa kekurangan Mas. Nah itu jebakannya Mas. Makanya kalau di dalam tasawuf doanya begini. Nah ini tutorial yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik, hari ini kita melanjutkan yang Ahad pekan lalu nih, Bah. Oh iya. Kira-kira bagaimana, langsung aja nih. Langsung aja ya. Bagaimana teknik awal sebelum law of attraction? Nah, ini tutorialnya ya. Tutorialnya saya beli judul tutorialnya ini ya, tasawuf dahulu, law of attraction kemudian. Judulnya itu. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, kita langsung kemarin kan sudah kita sampaikan bahwa salah satu resikonya ya, ketika seseorang itu menggunakan law of attraction kan terjebak kepada materi-materinya. Misalnya melakukan law of attraction karena kepengen rumah baru misalnya, atau rumah bagus gitu. Nah ini resikonya berhenti di rumah, tidak lebih ke dalam. Maka lalu tutorialnya biar nggak begitu gimana? Nah itu tutorialnya. Sekarang saya kasih contoh lah, misalnya Mas Jawair ini ya. Ini contoh saja Mas Jawair punya kepengen rumah baru ya, punya rumah baru. Coba Mas Jawair bertanya kepada diri, mengapa kepengen rumah baru? Nah itu pertanyaan yang ditanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri loh ya, bukan orang lain yang jawab. Yang menjawab Mas Jawair. Misalnya contohnya, jadi contohnya misalnya Mas Jawair ditanya, kenapa kepengen rumah baru coba? Nah kan jawabannya apa kira-kira? Misalnya kepengen privasi ya kan, misalnya Mas Jawair ini sudah punya istri nih, misalnya ya, lalu tinggal sama mertua. Sebenarnya tinggal sama mertua ya bagus juga, ya nggak masalah. Tapi misalnya misalnya kepengen rumah baru, terus ditanya, kenapa Mas Jawair kepengen privasi? Jawabannya apa Mas Jawair? Biar lebih tentram. Nah kan lebih tentram. Iya. Lalu misalnya pertanyaannya dilanjutkan, kenapa pengen tentram gitu? Nah, iya. Jadi nanti pertanyaannya akan berakhir kepada sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya. Ya kenapa pengen tentrem ya? Kan jawabannya ya memang semua orang pengen tentrem kan gitu. Nah ketika kita sudah sampai di situ, berarti pertanyaannya nggak dilanjutkan lagi. Nah sehingga kita memahami sebenarnya Mas Jawair harapkan kan sebenarnya bukan rumah baru kan? Iya. Sebenarnya ketentraman, gitu loh maksudnya. Jadi rumah baru itu sebenarnya hanya
cara pikiran itu sebenarnya cara pikiran untuk memperoleh ketenangan, ketentraman. Sebenarnya itu bukan keinginannya loh. Nah sehingga nanti kita jadi menyadari, jadi nggak materialis gitu loh mas. Oh iya. Ya tapi nggak apa-apa loh ya, ini nggak apa-apa gitu. Tetapi harus paham, oh ternyata saya punya rumah baru itu untuk mencari ketenangan batin. Iya. Nah gitu, berarti yang dia cari adalah ketenangan batin. Nanti tuh uniknya begini mas. Sebenarnya kan yang Mas Jawahir cari kan ketenangan batin. Iya. Sebenarnya ya. Iya sebenarnya. Rumah baru itu kan hanya wasilah untuk menuju ketenangan batin. Ya ini perjalanan termasuk perjalanan kita. Nanti kalau Mas Jawahir lalu coba, Mas Jawahir bisa nggak merasakan ketenangan batinnya? Tapi Mas Jawahir ini belum punya istri kok ya. Tapi punya. Misalnya lah gitu, misalnya ini. Terus Mas Jawahir bisa membayangkan ketenangan batinnya. Yang diinginkan itu. Nah, lalu Mas Jawahir hadirkan rasa itu, hadirkan rasa ketenangannya itu. Nah, kan nanti tenang. Nah, yang law of attraction-nya nanti ini, Mas. Oh iya. Ketenangannya ini sebenarnya. Law of attraction-nya itu ketenangan ini gitu. Terus nanti kita tidak menutup pintu-pintu yang lain karena maksud saya begini. Mungkin di benak Mas Jawahir dalam kasus ini ya. Iya, kasus. Ketenangan batin itu hanya didapat dari rumah baru kan. Oh iya. Padahal kan sebenarnya tidak. Sebenarnya enggak, itu kayak ya itu ya hanya salah satu faktor. Iya. Bisa jadi jebakan loh. Seakan-akan hanya dengan rumah baru saya tentrem. Padahal banyak cara untuk tentram batin. Nah kalau Mas Jawahir lalu menghadirkan rasa ketentraman itu, ini ketentraman ini akan attraction, akan menarik ketentraman batin dari tempat lain. Jadi rezekinya mungkin jadi lebih berkah, lebih banyak berkah. Istrinya jadi lebih baik, anak-anaknya jadi soleh-soleha, ya punya rumah baru juga. Jadi attractionnya. Nah, jadi jangan terjebak di materinya ya. Kalau terjebak di materi itu seakan-akan kita itu nutup pintu bahwa seakan-akan ketentraman batin itu hanya dari materi. Dari rumah baru itu ya mungkin. Nah, ya begitu. Itu jebakannya. Makanya lalu tekniknya begitu. Jadi jebakan pertama kan kita terjebak di materinya. Ya, material. Nah, lalu kita seakan-akan rumah baru itu adalah sesuatu yang satu-satunya jalan menuju ketenangan. Padahal sebenarnya kan tidak kan. Iya sebenarnya. Nah, tapi ketika kita begegeng itu apa ya? Sangat ingin rumah baru itu kita jadi kayak menutup pintu hal-hal lain. Terus begini Mas sebenarnya ya. Kan banyak jebakannya itu begini juga. Coba Mas Jawahir pengen rumah baru. Iya, pengen rumah baru. Ada orang ketika dia pengen rumah baru, hatinya gelisah. Oh iya. Jadi waktu merasakan pengen, itu hatinya gelisah. Nah, coba sekarang ya, sekalian nih para teman-teman sufi nih. Coba bayangkan satu keinginan. Ya, misalnya keinginan tadi rumah baru. Rumah baru. Atau mungkin ada yang keinginan segera lulus kuliah, mungkin ada yang keinginan dapat pekerjaan dan lain sebagainya ya. Misalnya begitu. Coba rasakan keinginan itu. Pas ingin itu rasanya gimana? Ada orang ketika dia ingin rasanya damai. Ingin itu terus kayak motivasinya muncul, hidup jadi lebih kayak bergairah gitu Mas. Ketika muncul keinginan itu, ya itu nggak apa-apa itu. Ya, tapi ada orang ketika muncul keinginan malah justru negatif. Nah ini yang apa-apa. Jadi gini, Mas Jawahir misalnya pengen rumah baru. Iya. Ketika membayangkan atau menghadirkan keinginan, yang muncul malah emosi negatif, Mas. Aku harus dapat. Nah, kau harus dapat. Atau gini, malah sing eling itu nyuwun sewu ya. Misalnya ini kan contoh ya. Yang muncul justru rasa tidak nyaman bersama mertua. Oh iya. Jadi yang muncul itu bukan emosi positif, tapi yang bermuncul adalah emosi negatif. Padahal dalam law of attraction, bahkan di dalam teks-teks agama, yang dibaca oleh semesta itu emosinya, bukan keinginan tadi loh Mas. Jadi bukan kan orang memahami law of attraction, saya ingin rumah, bayangin rumah gitu. Yang muncul itu bukan teks kata-katanya aku pengen rumah. Yang dibaca oleh hukum law of attraction itu emosinya, rasa. Makanya kemarin kan sudah saya sampaikan, langit mendengarkan rasa, bukan mendengarkan kata-kata. Makanya itu perlu perlu dihayati. Coba teman-teman ya, kalau pas
Ya ini barangkali yang sudah melakukan law of attraction ya. Pas keinginan itu muncul, perasaan apa yang mengikuti? Pengen rumah. Kalau lalu perasaan yang mengikuti itu kayak berseri-seri, membayangkan punya rumah itu berseri-seri gitu, seneng punya rumah, seneng yang muncul itu berarti wis bener dari sisi teori law of attraction-nya ya. Tapi kalau dari ternyata ketika membayangkan itu punya rumah baru itu justru yang muncul ketidaknyamanan, malah eling berantemnya sama mertua misalnya gitu, berarti itu yang terjadi adalah yang dibaca oleh hukum law of attraction, emosi negatifnya itu Mas. Malah jadi negatif nanti, malah nggak dapat itu, karena yang terjadi yang dibaca sekali-kali itu rasa Mas. Yang dibaca rasa bukan kata-kata. Ingat itu loh ya. Itu ingat. Yang dibaca rasa nah, bukan kata-kata. Ya, jadi di dalam hukum law of attraction itu begitu. Maka perhatikan. Kan kalau kita baca law of attraction kan gini. 1, kenali keinginanmu kan gitu ya. Lalu setelah kenali keinginanmu, beri perhatian pada keinginan. Nah, lalu setelah itu izinkan keinginan itu untuk menjadi nyata kan gitu ya. Kalau Mas Jawir baca-baca teori law of attraction itu kan kira-kira begitu. Nah, di situ kalau nggak hati-hati sebenarnya yang lebih tepat, yang harus diwaspadai adalah bahwa yang dibaca oleh hukum law of attraction itu bukan kata-kata, bukan keinginan, tetapi rasa yang muncul dari keinginan. Misalnya punya rumah, terus malah marah ketika muncul ingin tuh, malah iling marahnya istri waktu istri ngomel-ngomel kapan punya rumah, katanya nikah 3 tahun beli rumah, malah yang inget itunya. Ya berarti yang dibaca oleh hukum law of attraction kan marahnya. Iya dong. Iya, bukan keinginan kita malah tadi ya, Pak ya. Yang dibaca bukan emosi positifnya, yang dibaca emosi negatifnya, karena yang muncul emosi negatif. Makanya strateginya, tutorialnya tadi itu. Coba ini bayangkan misalnya tanyakan misalnya pengen punya rumah. Kenapa pengen punya rumah? Nah itu. Kan kepengen privasi. Kenapa pengen privasi? Biar hatinya damai. Kan terus bisa membayangkan damainya kan. Nah, coba bayangkan seandainya kamu damai seperti itu. Ya, sekarang silahkan dipraktekkan ya. Jadi misalnya ada teman-teman sufi yang kepengen sesuatu nih. Tanyakan, kenapa pengen itu? Karena sebenarnya orang itu pengen rumah bukan karena ingin rumah, karena takut sama mertua. Jadi sebenarnya bukan pengen rumah loh Mas. Malah emosi takutnya sama mertua. Malah itu. Makanya banyak orang terjebak di dalam mempelajari law of attraction. Sebenarnya dia tidak ingin. Misalnya saya pengen rumah, sebenarnya dia bukan pengen rumah Mas, tapi karena takut kepada mertua, atau takut atau gengsi sama mantannya dulu yang sudah punya rumah, masa aku belum. Jadi sebenarnya dia ingin punya rumah itu bukan rumahnya yang dia inginkan. Maka kenali keinginan yang sebenarnya itu apa gitu. Karena banyak yang kita inginkan sebenarnya bukan karena kita ingin itu loh Mas. Ya toh? Iya. Misalnya tadi contoh lagi yang lain lah, misalnya apa? Ingin lulus kuliah, cepat lulus kuliah misalnya. Teman-temanku udah lulus semua, udah kerja. Sebenarnya dia bukan ingin lulus kuliah, sebenarnya karena dia malu terhadap teman-temannya. Jadi sebenarnya yang muncul itu malunya itu. Bukan lulus kuliahnya yang dia inginkan. Nah, berarti aku ki sakjane nggak ingin lulus kuliah, aku ini malu kalau belum lulus kuliah. Berarti emosinya negatif kan? Nah, lalu setelah misalnya yang muncul begitu gimana terus Ustaz? Saya yang muncul ya. Yang muncul ternyata ketidakinginan atau hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya pengen punya rumah bukan karena, kalau tadi kan pengen punya rumah agar privasi, agar tenang. Lah tenang kan positif ya. Tapi kalau ternyata kenapa pengen punya rumah karena malu. Kenapa malu? Kenapa kamu pengen nggak malu? Ya biar saya kelihatan berwibawa sama teman misalnya. Kenapa kamu ingin kelihatan berwibawa? Ya biar saya diakui oleh orang gitu. Lalu terus pertanyaan sampai ketemu positifnya. Misalnya, kenapa kamu ingin diakui oleh orang lain?
ya biar hidup saya tenang. Lah, udah ketemu positifnya. Nah, itu berarti ketemu positifnya. Berarti yang dia inginkan itu sebenarnya ketenangan. Tapi sakjane cara semua keinginan itu kalau dirunut sebenarnya menujunya ke sana sih, Mas. Apapun sebenarnya, Pak. Iya, sebenarnya nanti munculnya ke situ sih. Ya, jadi setiap keinginan itu sebenarnya puncaknya secara psikologis ya, bukan secara rohaniah ini. Kita belum bicara rohaniah ini. Secara psikologis sebenarnya pengen tenang gitu. Orang pengen kerja. Ditanya nih. Ya, kenapa kamu kerja? Biar dapat uang. Nah, biar dapat uang. Kenapa kamu pengen dapat uang? Biar bisa hidup enak. Biar hidup enak. Kenapa kamu pengen hidup enak? Biar hidupku tenang. Nah, akhirnya nanti ya tenang-tenang juga yang dicari itu. Pengen uang banyak ya, Pak. Iya, pengen uang banyak. Seakan-akan kita itu pengen uang banyak, tapi sebenarnya puncak dari keinginan kita, hasrat kita itu ketenangan. Iya. Biar damai. Nah, biar damai. Nah, yang sering terjebak itu loh, Mas. Yang saya ulang lagi ya, karena ini banyak terjebaknya itu di situ. Harusnya dalam law of attraction kan kita itu menghadirkan emosi atau rasa positif. Tapi tanpa kita sadari malah justru yang muncul rasa negatif. Semua malah. Pengen lulus kuliah karena takut sama orang tua kalau dimarahin. Kepengen punya rumah karena takut sama mertua. Kepengen dapat pekerjaan karena malu sama teman-teman. Jadi itu sebenarnya nanti yang dibaca oleh hukum law of attraction, yang dibaca ya emosi negatifnya. Ya, makanya cari yang positif. Nah, cari yang positif. Sehingga kalau kita sudah ketemu rasa yang positif, yang dibaca oleh semesta adalah emosi yang positif itu. Dan nanti yang muncul adalah hal-hal yang membuat tujuan ini sebenarnya. Nah, gitu. Jangan terjebak di materinya. Jangan terjebak di materi. Jadi kita sekarang masuk ke yang lebih dalam lagi ya, Mas ya. Kalau di dalam tasawuf, kalau tadi kan kita sudah membahas law of attraction ya. Jadi law of attraction itu sebenarnya kan prinsipnya mengenali keinginan yang positif. Keinginan yang menghadirkan emosi positif ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke sufinya. Di dalam tasawuf, di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman yang sangat populer, kita sudah sering dengar, la in syakartum la azidannakum. Jadi jika engkau bersyukur pasti akan aku tambah. Itu pakai huruf taukid lah itu. Biar nguatin lagi. Nguatin, la in syakartum, sungguh-sungguh jika engkau ini bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh akan aku berikan nikmat, aku tambahin nikmat. Nah, itu kalau di dalam sufi itu begitu. Lalu ada lagi ayat lain misalnya laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa sesungguhnya kalau ada baik itu ya karena dari kita, kalau ada buruk ya karena dari kita. Maka sebenarnya, nah kalau kita lihat dua teks ini, berarti prinsipnya sebenarnya di rasa syukur itu, Mas. Nah, maka hadirkan rasa syukur. Ini sebenarnya law of attraction ya. Mulane nek ada sebuah makalah ya. Khairud doa alhamdulillah. Oh ya, terbaik. Doa terbaik itu alhamdulillah. Maka sebenarnya bagaimana menghadirkan rasa syukur? Nah, sekarang tutorialnya nih. Menghadirkan rasa syukur itu gimana? Kan seringkali banyak orang, terutama yang sedang berada di dalam masalah ya, entah masalah ekonomi, entah masalah entah masalah fisik atau masalah apa. Kan biasanya dia bertanya, apa yang saya syukuri? Wong hidup saya susah kayak gini kok gitu. Nah, maka sekarang tutorialnya gini. Mas Jawair coba tahan nafas. Ya, coba tahan nafas ya. Sekuatnya, coba tahan nafas sekuatnya. Ya, silahkan. Misalnya ini contoh. Ya, tahan nafas sekuatnya. Kalau sudah nggak kuat sekarang tarik nafas. Ya, kalau sudah nggak kuat sekarang tarik nafas. Sudah tarik nafas. Nah, waktu nggak kuat tadi, rasanya kan nggak enak banget, Mas, waktu tahan nafas ya. Waktu tarik nafas itu kan nikmat betul. Nikmat banget rasanya. Nah, rasanya kan, makanya kalau kita pas haus udara ya, haus oksigen gitu, kita kan menahan nafas ya. Lalu waktu tarik nafas itu betapa nikmatnya.
Jadi saya itu ingin mengatakan begini loh sebenarnya, bahwa nafas itu sebenarnya sangat nikmat. Saya mau mengatakan begitu sebenarnya. Coba misalnya kita nggak bernafas sekian detik aja tadi, itu rasanya seperti itu. Lalu nafas itu rasanya nikmat. Saya ingin mengajak teman-teman sufi, latihan bersyukur itu paling sederhana, mensyukuri nafas. Karena itu gampang itu ya. Ya karena jelas kita nikmati kan. Karena kita belum berada di level kewalian. Kalau di level kewalian itu nikmat nggak nikmat sama disyukuri sih. Tapi kalau kita kan masih dalam level di mana kita bersyukur terhadap hal-hal baik menurut pikiran kita ya. Maka ketika Mas Jawahir tadi menahan nafas, rasa haus udara ya, luar biasa, lalu nafas nikmat. Jadi lalu pertanyaannya begini, bukankah nafas itu sudah layak disyukuri? Nah, lalu jawabannya apa? Iya, sangat layak. Lah nafas itu setiap saat apa enggak? Setiap saat. Nah, berarti kita bisa bersyukur setiap saat sebenarnya. Iya kan? Iya. Nafas itu layak disyukuri. Padahal kita bernafas itu Setiap saat. Setiap saat. Berarti setiap saat itu layak kita syukuri. Betul nggak? Pasti itu betul. Ya betul. Nah, sehingga kalau kita nanti biasa begitu, biasa latihan mensyukuri nafas, nanti akan dimudahkan untuk mensyukuri hal-hal lain. Sekarang itu kalau saya bilang ya syukuri ajalah rumahmu, kamu kan sudah punya rumah, kamu syukuri aja. Kadang-kadang susah loh Mas, karena pikirannya itu rumahnya temanku lebih baik daripada rumahku. Wah, kadang-kadang pikirannya ngono. Nah, sehingga kadang-kadang kita jadi sulit bersyukur gitu. Kita jadi sulit bersyukur. Sini, awas sini aja. Nah, sini aja. Nah, sehingga saya tadi melatih Mas Jawahir untuk menahan nafas agar Mas Jawahir memahami betapa nikmatnya nafas itu. Jadi Mas Jawahir bisa memahami betapa nikmatnya nafas itu. Nah, jika Mas Jawahir bisa menikmati nafas, lalu dilatih setiap hari ini, disyukuri ya, setiap santai gitu sambil nunggu sholat atau habis sholat ya, tarik nafas disyukuri. Nanti otot syukur kita makin kuat. Nanti jadi kita latihan bersyukur, latihan bersyukur terus ya. Nanti lama-lama bisa mensyukuri keberadaan istri kita, bisa mensyukuri anak-anak kita, bisa mensyukuri rumah kita, bisa semakin banyak yang kita syukuri, law of attraction semakin berjalan. Ya. Semakin banyak yang kita syukuri, law of attraction semakin berfungsi. Semakin sedikit yang kita syukuri, law of attraction semakin tidak berfungsi. Nah, ini rumusnya ya. Sehingga sebenarnya law of attraction itu ya sufi bener sih sebenarnya. Ya cuma memang ada resiko-resiko seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Memang ada resiko-resikonya. Nah, jadi yang pertama kemarin tadi ya, sadari keinginanmu, temukan keinginan yang memunculkan emosi positif. Temukan keinginan yang memunculkan emosi positif. Nah, itu rumusnya ya. Yang kedua, bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, bersyukur itu ya tadi. Lalu banyak orang protes, yang syukuri apa? Wong kita ini punya keinginan nggak tercapai kok bersyukur. Nah, kan susah tuh. Nah, latihannya itu coba tahan nafas. Tahan nafas. Nah, pas keinginan nafas. Nah, syukuri itu. Waktu bisa bernafas itu. Oh, ternyata saya masih bisa bernafas. Nah, alhamdulillah, syukuri. Latihannya begitu. Nanti dari mensyukuri hal yang dalam tanda petik ini hal kecil, tapi kan hal besar sebenarnya. Iya, sangat besar. Nah, tapi menurut beberapa kita cuma gitu aja, kan ada yang begitu. Tapi kalau kita mensyukuri hal ini, nanti kan ini akan menjadi law of attraction terhadap hal lain yang baik kan. Kalau bersyukur, alhamdulillah bisa nafas, alhamdulillah. Nah, lalu lama-lama kita akan mensyukuri banyak hal. Padahal rumusnya semakin banyak yang kita syukuri, law of attraction semakin berfungsi. Semakin sedikit yang kita syukuri, law of attraction semakin tidak berfungsi. Makanya jadi banyak orang itu mengalami semacam paradok waktu melakukan law of attraction, Mas. Karena dia itu datang ke law of attraction karena rasa kekurangan kan kemarin kan. Iya, merasa kekurangan. Dia kurang lalu mencari cara tertentu, teknik tertentu untuk menutup atau untuk memuaskan keinginannya. Nah, kon syukur piye wong datangnya aja dari rasa kekurangan kan. Ya kan terus angel kan. Nah, jebakannya di situ. Lalu orang pura-pura syukur kan. Padahal itu sebenarnya bukan syukur gitu. Pura-pura bersyukur. Nah, sehingga tadi latihannya gitu. Latihannya menghadirkan syukur itu sederhananya lewat nafas.
Karena nafas itu saya selalu bilang afdholul ibadah adul anfas ma'allah. Jadi sebaik-baiknya ibadah itu ngitung nafas kita. Nah, itu yang kedua ya. Nah, itu jadi la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmat-nikmatku. Jika engkau kufur ingatlah azabku saat pedih. Ya, itu kan law of attraction itu. Jadi law of attraction paling canggih ya rasa syukur. Ya, jadi makanya afdholud doa alhamdulillah. Ya, cuma itu tadi kan masalahnya. Lah kalau cuma ngucapin sih gampang. Yang butuh riyadhah kan keindahan batinnya, Mas. Kalau ngucapin nggak usah, ya sudah tiap hari sih ngucap alhamdulillah. Tetapi ketika alhamdulillah itu nggak ada rasanya, itu persoalannya. Padahal yang dibaca rasanya, bukan lafadznya alhamdulillah itu. Lalu di dalam, nah setelah kita berkeinginan, ya kan tadi mengenali keinginan. Lalu setelah kita riyadhah rasa syukur, pasti akan ada pertanyaan. Terus kapan keinginanku tercapai? Nah itu nanti sebenarnya itu ya jebakan lagi sih Mas ya. Karena nanti lalu rasa syukurnya jadi kurang kan. Ya kalau kudu sesuk lah berarti kan ada rasa kekurangan Mas. Nah itu jebakannya Mas. Makanya kalau di dalam tasawuf doanya begini. Nah ini tutorial yang ketiga ya. Doanya begini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidu amri ilallah. Duh Allah, ilahi anta maksudi. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku. Waridhoka matlubi, yang aku cari adalah ridhomu. Nah, terus wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrah urusan-urusanku kepadamu. Lalu di dalam batin selalu kita hadirkan. Saat muncul kan mungkin secara manusiawi kan muncul Mas ya, muncul rasa kapan dikabulkan kapan. Nah itu terus kita berdoa seperti itu muncul begini, ya Allah inilah keinginan hamba, aku pasrahkan keinginan hamba ini ke haribaanmu ya Allah. Nah gitu, aku pasrahkan kan wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrah bungkuan, kalau orang Jawa ya, pasrah bungkuan terhadap urusan-urusanku ini kepada Allah. Ya Allah, aku telah punya keinginan ini, pengen punya rumah, pengen punya macam-macam. Hari ini ya Allah, aku pasrahkan keinginan ini kepadamu. Ulon derek jenengan, terserah jenengan. Nah, itu loh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawwidu amri ilallah. Ini nanti insya Allah menjadi kita menjadi lebih damai terhadap keinginan-keinginan kita. Karena semakin damai, atraksinya semakin berfungsi sebenarnya. Semakin damai, semakin attract. Kebalikannya semakin nggak damai, semakin jauh. Yang datang malah yang negatif-negatif. Lah saya sudah melakukan law of attraction kok malah yang datang yang saya cemaskan. Ya memang karena yang dibaca itu kecemasan kita. Makanya itu tadi ya. Jadi 3, 1 kenali keinginan yang betul-betul menghadirkan emosi positif. Lalu yang kedua riyadhah syukur. Caranya tadi coba tahan nafas lalu tarik nafas. Bukankah itu indah? Lalu yang ketiga pasrahkan. Yang menggerakkan kita ingin sebenarnya ya Allah juga Mas. Makanya terus, ya Allah ini keinginan hamba, aku pasrahkan keinginan ini ke hadiratmu ya Allah. Ulon derek jenengan, saya ikut engkau. Nah itu loh. Nah itu kira-kira tutorial law of attraction. Ya semoga ada manfaatnya Mas. Ya saya kira gitu aja. Baik, terima kasih kepada seluruh kawan sufi yang masih setia dan tetap setia menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika mungkin teman-teman ada cerita atau pengalaman, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.